Amelia untuk pimpin doa. Semua bangkit berdiri. Guru dan teman-teman, marilah kita semua berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hari ini semua hadir untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri untuk kita ice breathing. Silakan berdiri. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Wow. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Terima kasih, Guru. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Ibu masuk dalam tujuan pembelajaran hari ini dengan problem based learning. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruh kebudayaan masyarakat pada kehidupan masa kini. Oke, baik. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Sinta, masih ingat? Siapa masih ingat? Oke, Amelia. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ibu tanya lagi. Peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu Buddha itu ada 6 prasasti. Siapa masih ingat? Sinta. 1 prasasti, 2 seni bangunan, 3 seni pahat atau arca, 4 seni sastra, 5 relief, dan yang keenam tradisi dan kebiasaan. Baik, kita tepuk tangan untuk Sinta. Oke, baik. Ibu menjelaskan sedikit tentang materi yang kita mau bahas ini. Tujuan pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dapat dijelaskan akan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli. Teori-teori tersebut antara lain teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori Arus Balik. Dalam perkembangan dari teori ini dapat dipahami tentang perkembangan agama Hindu Buddha berkembang dengan pesat dalam kehidupan masyarakat, sistem berdirinya kerajaan maritim yang bercorak Hindu Buddha. Oke. Jadi bagaimana dengan materi ini? Kalian sudah memahami? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah memahami, kita duduk menurut kelompok. Silakan baca di situ di buku halaman 46. Tentang kerajaan maritim Indonesia Hindu Buddha. Ada gambar di situ. Gambar itu tentang kerajaan Majapahit dengan kerajaan Singasari.
selesai diskusi, kelompok 2 dan kelompok 4 maju untuk diskusi. Silakan kelompok 2 maju presentasi. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Baik, materi yang akan saya bahas tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelawang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi dengan banyak stupa ini didirikan pada masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Baik, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bertanya. Silakan. Kelompok 3 mau kasih pertanyaan. Silakan tulis. Baik, kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Soal, di mana letak Candi Borobudur? Di mana letak Candi Borobudur? Siapa lagi? Kelompok 4. Silakan. Soal, siapa pendiri Candi Borobudur? Siapa pendiri Candi Borobudur? Ya, dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Silakan. Tahun berapakah Candi Borobudur ditemukan? Pada tahun berapakah Candi Borobudur ditemukan? Kelompok 4? Tidak ada? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Soal, di mana letak Candi Borobudur? Jawab, di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana tanggapannya? Terima? Terima. Oke, kelompok kedua terima jawaban dari
Kelompok 3. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Doa, pada tahun berapakah Candi Borobudur ditemukan? Jawab, pada tahun 1814. Bagaimana tanggapannya? Pas. Terima? Terima. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, ini saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 4. Kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak. Baik, materi kami tentang Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra atau bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbok kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambana, Desa Bokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambana, Klaten, Jawa Tengah, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, ini saja hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kita yang kelompok lain menanggapi hasil diskusi teman. Oke, kelompok 4. Kelompok 3 mau kasih pertanyaan. Silakan. Berapa banyak candi yang ada di Candi Prambanan?
Bangunan candi ini menjulang tinggi dengan ornamen yang memalukan dan memiliki kecantikan yang tidak tertandingi. Di kompleks Candi Prambanan diperkirakan terdapat 240 candi besar dan kecil. Bagaimana tanggapannya? Pas. Terima. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 1, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Soal, apa yang menjadi keunikan dari Candi Prambanan? Keunikan Candi Prambanan, pembangunan Candi Prambanan ditunjukkan untuk Trimurti yang Brahmana, Dewa Pencipta Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Siwa Dewa Penghancur. Bagaimana tanggapannya? Pas. Terima. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 2 dan kelompok 4 menyimpulkan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok menyimpulkan. Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Candi Prambanan adalah situs peninggalan dengan wisata dunia dan merupakan sebagai daya tarik wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan yang telah tertahan hingga ratusan tahun. Oke, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan dari kami tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah mahakarya arsitektur dan seni yang memukau dunia. Dengan desain yang kompleks, relief indah, dan simbolisme mendalam, candi ini tidak hanya menjadi saksi sejarah dan warisan budaya Indonesia, tetapi juga menginspirasi pengunjung dari seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, baik, Ibu simpulkan ya tentang Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oke, Candi Prambanan perlu kita diketahui bahwa Candi Prambanan itu ditemukan di Jawa Tengah. Oke, jadi kesimpulan dari Ibu sekian. Jadi kita duduk kembali menurut tempat. Oke, hari ini kita pelajaran tentang kerajaan maritim Indonesia Hindu dan Buddha. Apakah kalian sudah paham? Betul, sudah mengerti? Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau pas, Ibu bagikan tes untuk kalian kerja dan tes kalian punya kemampuan.
dan aktif dan luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Oke, materi minggu depan untuk kita bahas itu tentang jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara. Itu materi yang minggu depan untuk kita bahas. Oke, baik. Kita mengakhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup. Semua bangkit berdiri untuk kita berdoa. Saya minta Asti untuk pimpin doa. Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkan saya membawa doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat